saya asal dari Singaraja dan saya merupakan alumni sekolah SMK Negeri 1 Sawan jurusan Multimedia. Nah, jabatan saya adalah seorang CEO, Chief Executive Owner, yang biasanya disebut sebagai founder atau pemilik perusahaan, dan juga sebagai direktur perusahaan di berbagai perusahaan, dan salah satunya adalah Next Hospitality Indonesia dan Bali Inspire Consultant yang sudah bekerjasama dengan pihak sekolah SMK Negeri 1 Sawan. Nah, saat ini saya akan membagikan beberapa tips mungkin ya, beberapa tips bagaimana caranya agar kalian itu bisa sukses di dunia kerja ataupun di dunia industri. Karena sebagai yang kita tahu, sekolah SMK itu menciptakan anak-anak didik yang benar-benar akan meluluskan kalian, yang dimana kalian itu sudah benar-benar siap untuk kerja. Sekarang seorang siswa itu mereka sekolah itu hanya sekedar saja. Karena saya juga sudah atas di berbagai sekolah dan memang secara garis besar, dan perlu saya garis besar untuk diketahui di sini adalah masyarakat Bali 80% anak-anaknya itu sekolah hanya sekedar hanya untuk mencari ijazah. Jadi mereka setelah dapat ijazah ya udah gitu loh. Mereka mau kerja di mana juga itu nggak akan terarah. Jadi kenapa kita memilih sekolah SMK? Karena memang alasan pertama itu adalah kalian harus benar-benar udah siap kerja nih. Pertama itu udah siap kerja. Jadi di mana di sekolah itu akan benar-benar diajarkan sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi anak-anak ini harus benar-benar menjadi anak-anak yang sudah mempunyai pengalaman, mempunyai skill, mempunyai attitude, disiplin, kejujuran sebagai dasar atau sebagai pendukung untuk di dunia kerja atau industri. Maka dari itu, kita harus benar-benar sungguh-sungguh menciptakan apa yang mau kalian raih, apa yang mau kalian impikan. Kalian itu masing-masing punya goal, kalian itu masing-masing punya dream, kalian itu masing-masing punya impian. Nah, dimana dalam mencapai semua itu ada usaha. Nah, sama juga seperti saya sekarang ini sudah memiliki beberapa perusahaan dan juga melit beberapa perusahaan dan juga beberapa karyawan. Nah, dimana itu nggak gampang gitu loh. Semua itu ada usaha, semua itu ada keringat, tangisan, dan air mata. Jadi nggak semata-mata ya dia sukses gitu loh. Wah, dia beruntung gitu loh. Kebetulan aja tuh dia beruntung. Padahal di dunia ini sebenarnya nggak ada yang kebetulan. Semuanya itu adanya ya kalau kita mau bekerja keras, kita mau berusaha, apapun yang kita inginkan pasti bisa tercapai. Nah, salah satu caranya adalah ini merupakan proses kalian nih, proses awal kalian untuk menuju itu. Nah, untuk menuju impian kalian, dream kalian, dan goal kalian. Untuk mencapai semua itu dibutuhkan kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab, kejujuran, dan budi pekerti luhur. Jadi kalau sekarang ini cuma hanya modalkan skill, tapi kalian nggak punya kejujuran, nggak punya attitude, nggak punya perilaku yang baik, nggak punya budi pekerti yang luhur, ya itu kan percuma aja gitu loh. Karena perusahaan itu nggak butuh just need your skill aja, nggak butuh gitu loh. Tapi perusahaan itu membutuhkan semua aspek yang saya sebutkan tadi. Nah, maka dari itu di sekolah ini kita diajarkan beberapa mata pelajaran juga, sekaligus juga ada budi pekerti, mungkin bahasa Bali, agama. Nah, di sana kita bisa mengasah. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan skill tapi tetap dengan budi pekerti itu. Nah, jadi tetap dengan on track gitu loh. Jadi kita punya skill tapi kita juga punya rasa yang jujur juga, tanggung jawab juga, kita juga punya attitude yang bagus. Nah, di sekolah itu akan diajarkan semua. Tapi kembali lagi, semua ini kepada masing-masing orangnya. Nah, orangnya di sini cuma mau sekedar saja sekolah atau memang benar-benar dia itu istilahnya mau memperjuangkan impiannya dia. Nah, caranya untuk memperjuangkan impiannya dia, kita harus benar-benar punya on track. On track ini kita harus punya. Jadi track yang mau kita raih nih. Misalkan sekarang kita masih kelas 1. Jadi sekarang ini apa yang mesti kita raih itu kita harus jelas. Apa yang mesti kita raih di sana. Kita nggak bisa sekedar aja gitu loh. Jadi benar-benar kita harus jelas on track. Apa yang mesti kita raih, apa yang mesti kita capai. Coba renungkan beberapa kata ini. Sekarang saya sekolah. 1, saya mau jadi apa? Kedua, ketika saya memilih jurusan atau kompetensi, apa hal yang terbaik yang bisa saya lakukan di sana? Terus ketiga, setelah saya selesai sekolah di SMK Negeri 1 Sawan, apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya pribadi, untuk keluarga, dan untuk masyarakat? Coba direnungkan dengan kalau memang benar-benar kalian benar ada rasa buat maju,
kalian pasti akan segera menemukan apa yang bisa saya lakukan saat ini, pada saat pembelajaran dan setelah lulus dari sekolah. Itu semua udah jelas ke track. Jadi kalau memang hanya sekedar saja, udah pasti nggak bakalan bisa nemuin jawabannya. Tapi kalau kita udah punya keyakinan dan niat, itu pasti ada kok. Selalu ada jalan untuk orang yang mau berusaha. Yang penting dia ada niat dan mau ada usaha. Dan yang paling penting itu adalah doa. Nah, saya kali ini akan membagikan juga beberapa tips juga. Nggak banyak, mungkin saya ngomong karena saya udah ada janji juga keluar. Jadi memang benar-benar saya persingkat waktunya di sini. Nah, di mana caranya kita menjadi orang yang sukses? Nah, cara yang sukses itu adalah pertama kita harus disiplin dulu nih. Kita harus disiplin dulu. Kalau disiplin nggak ada susah, karena kita nggak tahu waktu, nggak karuan orangnya, jadi tanpa aturan. Jadi benar-benar kita harus disiplin dulu. Berbakti yang kedua. Setelah disiplin, kalian harus berbakti. Berbakti pada guru, berbakti pada orang tua, berbakti pada masyarakat, berbakti pada orang yang lebih tua dari kalian. Nah, setelah itu ketiga, kalian harus bertanggung jawab. Nah, apapun yang kalian kerjakan, tugas apapun yang diberikan oleh guru, dan tugas apapun yang diberikan oleh orang tua, kalian harus bertanggung jawab. Selesaikan dengan cepat. Apapun masalahnya juga selesaikan dengan cepat. Jangan terlalu larut dalam masalah. Karena yang kita ketahui juga selama ini, kalau kita terlalu larut dalam masalah, kita nggak bisa move on, bahasa kerennya. Kita bakal kedepannya itu bakal menjadi orang yang linglung, nggak bakalan ini karena terlalu banyak masalah. Nah, setelah itu kita harus benar-benar pahami apa yang mesti menjadi tujuan kita. Oh, misalkan tujuan saya nih, misalkan nih, tujuan saya ada lomba, misalkan saya ingin mengikuti lomba ini. Saya akan melakukan yang terbaik di sana. Lakukan dulu yang terbaik, masalah juara itu belakangan. Yang penting yang terbaik dulu. Nah, kalau kita udah melakukan yang terbaik, tapi kita meskipun nggak dapat juara ataupun dapat juara, itu sama halnya dengan kita sudah istilahnya itu memberikan diri sendiri, itu adalah do your the best self, atau istilahnya itu memberikan hal yang terbaik kepada diri sendiri. Nah, itu udah sama. Ini yang udah antusiasnya udah besar banget. Meskipun juara atau nggak juara, udah pasti bakalan kita memiliki rasa antusias atau rasa kepuasan tersendiri gitu loh. Nah, skill itu sangat penting. Tapi kalau tidak dilandasi dengan kejujuran, ketaatan, tanggung jawab, itu susah. Jadi kita di sekolah juga nggak bisa kita cari skill saja, nggak bisa. Jadi benar-benar harus diimbangi semua itu. Untuk menjadi orang sukses itu kuncinya cuma itu. Kalian harus disiplin, jujur, bertanggung jawab, punya skill, dan juga harus punya budi pekerti yang luhur. Hormat, rasa hormat itu benar-benar kita harus punya. Karena kalau kalian udah jadi orang sukses tapi kalian nggak punya itu, nggak ada artinya. Itu sama aja kayak orang jalan kaki tapi dia itu nggak punya nama gitu loh. Jadi nggak ada kenang dalam masyarakat, ya tak acuh aja gitu loh. Jadi benar-benar kita harus punya semua itu. Jadi benar-benar kita ketika menjadi orang yang sukses, kita udah benar-benar masyarakat itu tahu gitu loh, who you are, siapa diri kalian. Jadi betapa harumnya nama kalian gitu loh di masyarakat. Gimana kita harus jaga attitude. Oh, dia itu orangnya dermawan, dia itu orangnya sukses, tapi dia juga orangnya nggak sombong. Nah, itu baru bagus. Tapi kalau dia orang kaya tapi orangnya sombong banget, nah itu kan udah berarti nggak sukses. Nah, dalam jangka waktu kalian itu 3 tahun, kelas 1, kelas 2, dan mungkin semester 2 atau semester pertama di kelas 12 kalian udah mulai magang. Nah, di sana kalian akan belajar gimana tuh kalian akan belajar di industri. Apa yang kalian pelajari dan apa yang kalian dapatkan di sekolah, itu kalian akan dapatkan di industri. Pergunakan waktu sebaik mungkin. Jadi jangan terlalu wasting time. Do not waste your time. This is 3 years. Ini hanya 3 tahun, jangan terlalu banyak buang waktu. Karena sekarang ini zaman itu anak-anak muda itu harus bangkit. Dimana anak-anak muda itu harus benar-benar bisa menjadi andalan gitu loh. Bisa menjadi impian bagi orang tua, bagi nusa dan bangsa, itu harus benar-benar begitu. Kita harus punya rasa antusias yang sangat tinggi untuk mencapai dream, mimpi kalian, untuk mencapai mimpi kalian. Apapun mimpi kalian, perjuangkan. Apapun mimpi kalian, perjuangkan. Itu aja yang saya bisa kasih ke kalian. Karena memang semua
semua ini nggak ada yang kekal. Jadi benar-benar kita harus tahu apa yang menjadi tujuan kita. Kita harus semangat. Masih kita masih gerak mencari, maksud kita masih gerak mencari, dimana di masa gerak mencari ini kita benar-benar mencari ilmu, menuntut ilmu, dimana kita harus meningkatkan skill kita, dimana kita harus meningkatkan disiplin, kejujuran, attitude, itu semua harus kita cari dalam masa gerak mencari. Nah, maka dari itu jangan terlalu banyak buang waktu, karena kenapa? Zaman sekarang ini kita nggak bisa sekarang ini semuanya udah serba canggih. Mungkin di bank-bank pun sekarang sudah menggunakan robot, nggak perlu lagi menggunakan manusia. Nah, di mana teknologi ini udah menjadi cerminan. Nah, di mana lagi orang yang mau belajar itu tinggal cari di laptop atau cari di HP kalian masing-masing, itu dunia udah dalam genggaman. Nggak ada alasan lagi, nggak bikin tugas, nggak ini, nggak itu, nggak ada alasan lagi sebenarnya. Karena semua itu apa yang mau tanya-tanyain itu semua udah ada di sini. Jadi benar-benar gimana kita harus serius gitu loh, serius dalam menanggapinya. Jadi benar-benar serius, apapun yang mau kita capai bisa. Misalkan kenapa? Kita mau usaha. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Saya dari kecil ditinggal sama orang tua. Umur saya waktu itu 5 tahun, saya udah ditinggal sama papa saya. Saya nggak tahu siapa. Saya berasal dari keluarga yang ya ibaratnya kalau ini ya tanpa orang tua gitu loh. Tapi kenapa saya bisa? Tapi kalau kalian punya orang tua yang goblok, kenapa kalian nggak bisa? Jadi nggak ada perbandingan di sana. Saya bisa karena saya berusaha. Saya bisa karena saya sabar. Saya bisa karena saya disiplin. Saya bisa karena saya jujur. Dan saya bisa karena saya tanggung jawab setiap pekerjaan dan apapun tugas yang diberikan. Justru itu yang membuat saya ada hingga saat ini. Apapun yang saya punya saat ini karena keringat saya di masa lalu. Gak ada saya saat ini kalau gak ada saya di masa lalu. Jadi semua itu gak ada yang kebetulan, karena di dunia ini gak ada yang namanya kebetulan. Tuhan sudah merencanakan semua, tergantung pilihan kalian. Sekarang ada 2 pilihan nih, iya atau tidak. Kamu mau sukses apa enggak gitu. Kalau mau sukses caranya kayak gini, kalau enggak caranya kayak gini. Nah, Tuhan tuh memberikan pilihan. Nah, kalau kalian sudah bisa mengambil pilihan itu, nah kalian akan benar-benar tuh dihadapi sama ujian, sama cobaan. Kalau kalian sudah benar-benar mengikuti ujian itu, mengikuti cobaan itu, kalau udah kalian benar waktunya sampai ke puncak, ya sudah, tinggal duduk diam depan laptop, tinggal terima telepon, terima uang. Bukan itu yang kita harapkan. Jadilah entrepreneur muda, jadilah pengusaha muda. Nah, caranya adalah yaitu kita harus punya budi pekerti, attitude, perilaku yang baik, tanggung jawab. Nah, caranya cuma gitu, nggak ada cara yang lain. Nah, mungkin sampai di sana. Semoga ya yang menyimak juga ngerti ya. Kalian juga siswa juga pada mengerti. Jadi bagaimana caranya kita mau benar-benar jadi orang gitu. Jadi orang itu bukan hanya sekedar saja, tapi benar-benar jadi orang yang powerful. Do your the best self. Saya Edi Bagus Kadino Mahendra, alumni SMK Negeri 1 Sawan, undur diri karena saya masih ada banyak pertemuan hari ini. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan